Frater, Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati, anak-anak sekalian, secara khusus para peserta didik baru. Mari kita siapkan hati mengundang Tuhan dalam doa. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah, berkat, serta rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami dan telah kami rasakan, kami alami sepanjang hidup kami. Hari ini atas rahmat-Mu itu, Engkau mengumpulkan kami semua, frater, Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati, para peserta didik secara khusus, peserta didik baru yang hadir di tempat ini, dalam keadaan dan suasana yang sehat, bergembira. Inilah bukti bahwa Engkau sungguh mencintai dan mengasihi kami. Karena itu pada kesempatan ini kami mohon kepadamu ya Bapa, anugerahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, terutama semua rangkaian kegiatan kami pada hari ini, yang adalah hari pertama dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Semoga materi dan seluruh kegiatan yang akan kami jalankan pada hari ini memberikan manfaat baru kepada kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berkualitas. Bimbinglah kami semua, terutama pada hari ini, agar kami boleh menikmati cinta-Mu kepada sesama yang kami jumpa hari ini. Juga senantiasa memelihara dan memberkati kesehatan jiwa dan raga kami pada hari ini, sehingga rangkaian kegiatan yang kami akan jalankan pada hari ini dapat kami laksanakan dalam Dikau dan berakhir pada Dikau pula. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru. SMPK Frater Ndau sebagai sekolah Katolik terbaik di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, siap untuk menerima adik-adik. SMPK Frater Ndau adalah sekolah milik para frater Bunda Hati Kudus. SMPK Frater Ndau yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 39 ini terletak kira-kira 100 meter dari permukaan laut. Juga memiliki lingkungan sekolah yang indah. Oleh karena itu, sudah pasti menjadi tempat yang sangat nyaman untuk belajar, sebab jauh dari kebisingan lalu lintas. Dan yang perlu diketahui bahwa sekolah ini didirikan pada tanggal 19 Agustus tahun 1948 dan telah menorehkan sejumlah prestasi.
baik prestasi akademik maupun non-akademik, yakni setiap tahun selalu meraih ujian nasional tertinggi di Kabupaten Ende, dan terakhir juara umum peringkat 1 sampai dengan 10 nilai ujian sekolah tertinggi di Kabupaten Ende. Juga juara lomba Olimpiade IPA Fisika di tingkat provinsi. Juara kedua futsal se-Kabupaten Ende. Juara 1 yel-yel berturut-turut tahun 2018, 2019, 2019, 2020 di Kabupaten Ende. Juara 1 speech contest tahun 2018 dan lain sebagainya. Juga telah mencetak ribuan para alumni yang berkualitas yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dan salah satunya yang saat ini sedang menjabat di Kabupaten Ende adalah Bapak Bupati Jafar Ahmad MM. Dan suatu saat nanti bisa jadi salah satu dari kalian akan menjadi orang nomor 1 di negeri ini, khususnya di Kabupaten Ende. Oleh karena itu, jika kalian ingin mewujudkan mimpi kalian, maka bergabunglah bersama kami Sivitas SMPK Frateran Ndau, sekolah terbaik di Kabupaten Ende. Sekolah yang mengedepankan pendidikan karakter, yang merupakan modal dasar jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin atau ingin menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Pendidikan karakter yang dilaksanakan di SMPK Frateran Ndau terintegrasi melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ada berbagai jenis macam kegiatan ekstrakurikuler di SMPK Frateran Ndau, antara lain drum band, tarian tradisional dan modern dance, futsal, bela diri, English club, MIPA club, dan lain sebagainya. Juga ada kegiatan soft skill seperti misa Jumat pertama, sholat setiap Jumat bagi yang beragama Muslim, pramuka, ziarah, retret, outing, ataupun belajar di luar sekolah sambil rekreasi yang tidak dimiliki oleh sekolah yang lain di Kabupaten Ende. SMPK Frateran Ndau juga merupakan sekolah yang sangat disiplin dalam situasi apapun. Terbukti dalam situasi COVID-19, SMPK Frateran Ndau tetap melaksanakan KBM tatap muka walau secara virtual. Itu artinya SMPK Frateran Ndau sangat peduli dan punya tanggung jawab moral terhadap proses pendidikan putra-putri insan muda Mardiwiata Harapan Gereja dan Bangsa yang telah dipercayakan oleh para orang tua peserta didik pada SMPK Frateran Ndau. Inilah Frateran Ndau yang selalu tampil beda yang positif. Sekolah yang mengedepankan pendidikan karakter, yang tidak hanya mementingkan olah pikir, tetapi juga olah hati, olah rasa, dan olahraga. SMPK Frateran Ndau juga peduli kepada peserta didik atau orang tua peserta didik. Dan manakala pandemi COVID-19 masih berlanjut di tahun depan, maka sekolah akan mengurangi biaya pendidikan sebesar 600.000 untuk 1 tahun ajaran. Sekali lagi, jika tahun depan pandemi masih ada, maka SMPK Frateran Ndau akan mengurangi biaya pendidikan sebesar 600.000 untuk 1 tahun ajaran sebagai bentuk kepedulian SMPK Frateran Ndau terhadap peserta didik atau orang tua peserta didik yang mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi ini. Frateran Ndau pasti oke. Terima kasih.
Halo, selamat pagi adik-adik SMPK Frater Randau di mana saja Anda berada. Hari ini saya Pak Jones Berangga bersama teman guru yang paling ganteng, Mantap. Bapak Antonius Ambon. Mungkin Pak Anton bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Pak John. Selamat pagi anak-anak calon peserta didik SMPK Katolik Frater Randau tahun pelajaran 2021-2022. Baik, perkenalkan nama saya Antonius Ambon. Saya guru bahasa Inggris mengajar di kelas 9. Begitu Pak John. Iya, Pak Anton juga supaya adik-adik ketahui, dia sebagai Wakasek atau Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Iya, Nah, hari ini kita akan membahas tentang kurikulum SMPK Frater Randau. Mungkin Pak Anton supaya lebih nyaman mungkin kita buka maskernya ya Pak Anton ya. Baik. Karena kita semuanya sudah divaksin nih. Siap. Iya, Ya. mari kita lepaskan maskernya. Oke, kurikulum SMPK Frater Randau. Mungkin Pak Anton bisa jelaskan. Kurikulum SMPK Frater Randau seperti apa? Baik Pak John, kurikulum SMPK Frater Randau itu tidak jauh dengan kurikulum nasional. Oh iya, Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan betul sekali. tentang isi, tujuan, dan perangkat pembelajaran. Iya, iya. Jadi kurikulum SMPK Frater Randau itu kurikulum yang melekat dengan kurikulum nasional mencerdaskan anak bangsa. Ya, begitu Pak John. Iya, kita tahu ya, dari tahun ke tahun itu bahkan dari 3-5 tahun itu kurikulum Indonesia selalu berganti-ganti nih. Betul Pak John. Kemarin baru kurikulum 2013, sekarang sudah dicanangkan lagi oleh Menteri Nadiem ada Merdeka Belajar. Betul Mungkin Pak sekali. Anton bisa menjelaskan tentang Merdeka Belajar yang akan diterapkan di SMPK Frater Randau. Iya. Baik, SMPK Frater Randau itu Pak John satu-satunya sekolah Iya. yang berani menerapkan kurikulum 2013 itu sejak awal. Mantap, luar biasa ya. Iya, betul. Apalagi dengan kurikulum Merdeka Belajar. Iya, iya. SMPK Frater Randau pasti akan mengikuti hal tersebut. Kenapa? Iya. Karena situasi perkembangan itu sudah berubah. Iya, betul sekali Ya, ya. sudah berubah. Anak-anak juga gayanya sudah berubah. Cara belajarnya juga sudah berubah. Iya, Maka sekolah SMPK Frater Randau mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Iya. Tentu dengan tidak meninggalkan karakter dari SMPK Frater Randau. Betul-betul Yaitu sekali. Sekolah yang disiplin dan berprestasi. Iya, iya. Begitu Pak Johan. Berarti pembelajarannya lebih berpusat kepada siswa ya Pak Anton ya? Iya, Kreativitas betul atau apa atau sekali. kayak gimana Pak Anton? Coba Betul dijelaskan ya. sekali. Ya. Dari kurikulum 2006, Iya, betul. kemudian Iya, iya. kurikulum 2013. Iya, iya. Sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar? Dari katanya saja kita mesti sudah mengerti, sudah paham. Iya, Ya. Merdeka artinya di mana setiap individu itu berani mengeksplor, mengeluarkan kemampuannya, mengeluarkan inovasi-inovasi terbaiknya tentang bagaimana dia punya pribadi itu. Kemampuan-kemampuan yang Kreativitas, harus ya. dimunculkan. Kreativitas anak-anak juga harus Betul. ditampilkan. Ya. Semuanya- Makanya di SMP Randau kan banyak kegiatannya. Iya, betul sekali. Selain yang bersifat akademik, juga yang bersifat non akademik. Iya, ekskurnya juga katanya lumayan bagus di SMPK Frater Randau, banyak sekali Dan dijalankan. bahkan Ya, ya. beberapa kali perlombaan kita menang Iya, dan iya. mendapat. Luar biasa ya. Betul. Ya. Kalau struktur kurikulum SMPK Randau seperti apa Pak Anton? Struktur Iya, kurikulumnya. struktur kurikulum SMPK Frater Randau itu Pak John ya sama dengan sekolah-sekolah lain. Ada Iya, iya. penambahannya. Iya, iya, Ya, di iya. kurikulum 13 itu kan ada bagian A, ada bagian Betul B. sekali ya. Ya, bagian A itu ada 7 mata pelajaran. Betul, betul. Mulai dari pendidikan agama, Iya, iya. ya, lalu kemudian PPKN, Betul. lalu bahasa Indonesia, Tikom ya, Tikom. bahasa Inggris, lalu kemudian IPS dan matematika. Itu yang kelompok A. Nah, Iya, kelompok B yang Pak John bilang tadi, Tikom. Hmm. Apa saja kelompok B-nya itu? Iya, iya. Yaitu mulai dari PJOK, Iya, iya. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Iya, iya. Kemudian ada Tikom tadi, Hmm. ya ada 4. Jadi semuanya seluruh di SMPK Frater Randau itu ada
12 mata pelajaran. Begitu bagus sekali ya. Berarti masing-masing mata pelajaran itu pasti memiliki KKM ya, kriteria ketuntasan minimal per mata Pasti. pelajaran ya. Dan Mungkin itu ya. dan itu salah satu keunggulan yang dimiliki oleh SMPK Frater Randau. KKM-nya memang kelihatannya tinggi, tetapi di situ anak-anak terpacu untuk belajar. Iya ya. Jadi Betul sekali. KKM kita itu paling rendah itu 75. Lumayan ya, lumayan tinggi sekali ya. 75, dan itu untuk mata pelajaran yang tidak main-main. Matematika, Iya, bahasa iya. Inggris, Iya, iya. IPA itu 75, bahasa Indonesia itu 75. Sedangkan yang lainnya ada yang 76, ada yang 77, ada juga yang 80 seperti PCOK tadi. Iya, Seni budaya juga 80. Ya, prakarya juga 80 ya. Berarti standarnya itu Ikom 7. itu 76. Berarti standarnya 75 ya. 75. Berarti dalam penentuan kenaikan kelas nanti pasti ada syarat-syaratnya nih. Pasti. Iya, dong. iya, iya. Jadi untuk bisa naik kelas itu anak-anak harus sampai dengan ambang batas nilai tadi. 75 iya, tadi iya. itu. Ya, itu paling minimal sudah. Iya. Paling minimal dia harus memiliki nilai sesuai dengan KKM. Iya. Tetapi karena anak-anak kita ini yang kita lihat selama ini daya juangnya sangat tinggi, Iya, iya. kerja keras, Sumber belajarnya juga banyak. Iya, betul. kreativitasnya tinggi. Jadi nilai mereka itu bahkan ada yang sampai dapat 100 loh. Luar biasa ya. Ya, beberapa Luar tahun biasa, lalu ya. yang masih penentuan kelulusan itu dari ujian nasional, Iya, iya. beberapa kali anak-anak kita itu dapat nilai sempurna, Iya, 100. iya, iya. Bahkan untuk bidang studi matematika. Luar biasa. Ya. Memang SMP Kandau itu menjadi sekolah yang terukur di Kabupaten Ende. Betul. Luar Karena biasa kita ya. memang merencanakannya dengan Baik. baik. Iya. Betul. Nah, pasti pertanyaan ini yang ditunggu-tunggu adik-adik nih. Iya, apa itu, Nah. John? Kita tahu bahwa sekarang ini situasi lagi pandemi virus corona. Betul. Nah, bagaimana sistem pembelajaran yang akan diterapkan di SMP Kandau pada situasi seperti ini? Iya. Mungkin Pak Anton bisa jelaskan nih. Mari kita libas tantangan. Iya, Gitu, betul Pak sekali John, ya. Jangan jadikan virus corona sebagai Sebagai tantangan, alasan, betul untuk sekali. tidak berbuat sesuatu. Iya, betul sekali Pak Untuk Anton. Ya. bermalas-malasan. Iya, iya. Justru tantangan itu harus memberi feedback, umpan balik kepada kita untuk meraih prestasi yang lebih. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya, ya, bagaimana konsep pembelajaran yang akan dirancang dan bahkan sudah kita buat loh ya. Iya, iya, Karena betul, ya. 1 tahun terakhir ya kemarin nih, ya. Sudah 1 tahun Iya. ya, bahkan 1 tahun lebih ya. Iya, iya, 1 tahun betul. lebih. Jadi kita menyiapkan 2 strategi Pak. Strategi ya. Ya, tatap muka langsung seperti yang dianjurkan oleh pemerintah sebelum pandemi ini atau kasus corona di Ende ini naik. Baik ya. Ya, tatap muka langsung tapi dengan sistem terbatas. Berarti sip-sipan ya Pak Anton ya? Betul. Ya, rencananya kalau tatap muka langsung itu kita akan menyiapkan bahwa anak itu dalam satu kelas dibagi dalam 2 kelompok. 2 kelompok Iya. ya. Supaya apa? Supaya menghindari tadi. Betul, protokol kesehatan nih yang paling utama, betul sekali ya, Menghindari protokol anak-anak kesehatan. terlalu apa ya? Iya, iya, iya. Kontak langsung Betul, itu betul. apa namanya itu peluangnya lebih cepat. Betul. Kemudian, tapi mereka satu minggu itu mereka masuk ke sekolah untuk 1 orang ya, itu 3 kali. 3 kali ya. 3 Berarti kalau kelas 7 itu bisa Senin, Misalnya kalau kelas Rabu? 7 dia masuk setiap hari, Iya, iya, tapi betul. untuk anaknya kan dia masing-masing Iya. hanya 3 kali saja. 3 datang ke kali sekolah. dalam 1 minggu. Misalnya kelompok A, misalnya dalam Iya, satu iya. kelas ya, kelompok A itu dia hanya 3 kali, misalnya hari Senin. Iya. Kemudian Selasa dia belajar di rumah. Belajar di rumah, betul sekali ya. Mengerjakan tugas-tugas ya Yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Lalu Ya, ya. kemudian dia masuk lagi hari Rabu. Rabu. Setelah itu dia istirahat lagi besoknya, masuk Iya, lagi iya. hari Jumat. Jumatnya. Yang hari Selasa, hari Kamis dengan hari Sabtunya Untuk bisa- kelas lain, yang kelompok ya, keduanya. keduanya. Oh, Iya, luar biasa ya. gitu. Itu kalau seandainya Iya, tatap muka dijalankan. Tapi kalau bagaimana kalau pandemi terus berlanjut? Iya, betul. Apakah tatap muka itu ditiadakan? Mungkin DAO punya sistem pembelajaran yang bisa ditawarkan kepada peserta didik baru. Betul, Pak Jo. Ya. Bahkan hari ini Ya, dan ya. besok Mhm. Bapak Ibu guru pegawai itu sedang mengikuti pelatihan luar aplikasi. Yes. Ya, kita tahu kan
yang 1 tahun kemarin kita menggunakan Google Classroom ya, dan Zoom. Ya, betul sekali. Dan ternyata setelah dievaluasi Zoom itu ada keterbatasannya, ada kendalanya, ada kelemahannya. Sehingga terutama dari sisi limited time ya. Iya, betul. Waktunya itu tidak terlalu banyak. Dia hanya sampai dengan 45 menit. Betul. Sehingga tahun ini kita berencana menggunakan Google Meet, di mana waktunya di situ luas bisa dipakai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tetapi meskipun Google Meet itu kita kelebihannya dia itu waktunya tidak terbatas, tetap kita membuat jadwal, Pak Jo, supaya mata pelajaran itu semuanya bisa terjangkau oleh anak-anak. Berarti tiap hari itu ada jadwalnya. Ada jadwal. Dan peserta didik itu sudah tahu hari ini jadwal pembelajarannya apa saja. Pasti. Bagaimana dengan pakaiannya Pak Anton? Apakah mereka berpakaian bebas atau kan ikut sesuai dengan aturan Pak Anton? Pak Jon, SMP Kendal itu kan sekolah yang berkarakter. Iya, betul sekali. Jadi di mana saja kita tuh melakukan kegiatan itu, karakter itu yang harus Betul sekali, ya. Karena sekarang ini yang sukses-sukses ya, katakanlah seperti itu malah yang muncul itu orang-orang yang memiliki karakter. Sedangkan orang yang pintar tapi karakternya tidak bagus, dia cenderung menjadi orang yang biasa-biasa saja dan bahkan kurang sukses. Ya. Berarti bisa dikatakan kali les itu harus berseragam. Betul. Berseragam. Hari Senin misalnya seragamnya nasional apa? Selasa apa? Kemudian Rabu apa? Kamis apa? Jumat apa? Kalau tatap muka langsung kita 6 hari Pak Jon. Iya betul. Jadi yang selama ini kita hanya 5 hari, kita pakai 6 hari. Tetapi kalau dia menggunakan daring, dalam jaringan istilahnya, betul, hanya 5 hari saja. Hari Sabtu kita akan dirancang untuk membuat kegiatan life skill atau literasi. Itu yang kita kemarin agak betul. kehilangan. Kita tidak lakukan pada tahun kemarin. Kita evaluasi hari Sabtu nanti kita untuk literasi ini supaya muncul di sekolah kita. Begitu Pak Jo. Berarti kalau boleh dikatakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di rumah itu sama saja seperti tatap muka di sekolah ya. Hanya tempatnya yang berbeda, medianya yang berbeda. Betul. Ya sebenarnya sekarang ini anak-anak milenial sudah dibantu dengan adanya internet, dengan HP Android, tergantung dari kitanya memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Betul. Jangan sampai menggunakan Android untuk hal-hal yang tidak perlu. Betul. Kadang menggunakan untuk game yang Free Fire apa segala macam bagus juga, tapi kalau terlalu lama memakai itu untuk game-game yang tidak perlu ya saya kurang bagus. Itu juga kemarin kan yang menjadi keluhan orang tua. Betul. Jadi banyak anak-anak itu yang tidak disiplin menggunakan gadget. Akhirnya orang tua kedodoran dengan pulsa data. Yang catanya untuk pelajaran itu 1 bulan pas dengan angka sekian, tetapi karena mereka setelah pembelajaran itu menggunakan untuk hal yang bukan pembelajaran, akhirnya pulsa datanya kedodoran, cepat habis. Ya, terima kasih Pak, luar biasa penjelasannya. Nanti otomatis pada saat peserta didik kelas 7 masuk, mungkin mereka langsung dibuat grup bersama wali kelas ya. Grup WA misalnya, biar gampang pengontrolnya. Betul, Pak Jon. Grup orang tua bersama grup peserta didik. Mungkin Pak Anton bisa menjelaskan. Jadi grup orang tua itu sendiri, betul, oleh wali kelas untuk mengontrol ya peserta didik. Kita mengharapkan pada saat itu orang tua selalu berkontak dengan wali kelasnya, karena ketika anak itu di sekolah atau kegiatan anak itu di sekolah, yang tahu persis itu adalah wali kelasnya. Maka orang tua harus berkomunikasi dengan wali kelasnya supaya apa? Menanya informasi, anak saya hari ini hadir tidak, ikut tidak, jangan sampai mereka dibohongi. Iya betul. Dan banyak kan anak-anak membohongi orang tuanya. Kalau pulsa data sudah mahal, taunya tidak dimanfaatkan dengan baik. Hari ini ada kegiatan les tidak? Les Pak. Padahal tidak gitu. Padahal tidak. Tidak ada kontrol. Tahu ketika guru BP datang atau dibuatkan surat panggilan, orang tua jadi kaget. Loh, selama ini kok anak saya ikut terus? Berarti kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua harus lebih mendalam lagi dari wali kelas itu ya. Pendidikan itu kan seperti itu Pak Jon. Tidak hanya tanggung jawabnya sekolah, tetapi tanggung jawab bersama pemerintahnya, sekolahnya, lalu kemudian orang tua dan juga masyarakatnya.
harus sama-sama terlibat, bersinergi kita. Iya. Begitu. Untuk menghasilkan tunas bangsa yang unggul, Ya. yang berkredibel. Ya, itulah yang akan diterapkan di SMPK Frater Randau. Jadi adik-adik tidak salah memilih SMPK Frater Randau sebagai tempat untuk mengasah kemampuan, Betul. mengasah kreativitas, mengasah semuanya di SMPK Frater Randau. Ruangnya begitu banyak. Betul Di sekali. sana gurunya sangat friendly, sangat Betul, ya, bersahabat, betul, ya. Tidak ada guru yang killer atau Iya. apalah istilah-istilah kita zaman dulu, tidak ada Iya, guru iya, yang menakut. Tetapi guru di SMPK Frater Randau itu dia sebagai orang tua, dia sebagai kakak, juga dia sebagai teman. Iya. Ada waktunya Bapak Ibu guru itu saya lihat bagus sekali menempatkan diri sebagai seorang guru, Iya. menempatkan diri sebagai orang tua, dan menempatkan diri sebagai teman. Begitu. Jadi peserta didik tidak salah memilih SMPK Frater Randau ya Pak Anton ya, sebagai sekolah yang dituju. Betul. Mungkin ada kata-kata yang terakhir Pak Anton mau disampaikan kepada peserta didik baru SMPK Frater Randau, motivasi atau apapun itu boleh disampaikan Pak Anton. Baik, anak-anak. SMPK Frater Randau itu adalah salah satu sekolah tertua di Ende. Dan sudah banyak alumnus yang tamatan dari SMPK Frater Betul sekali. Randau. Ya. Dan mereka sudah jadi orang-orang. Dan bahkan orang tuamu juga adalah lulusan dari iya. SMPK Frater Randau. Karena itu, ya, kejarlah, raihlah prestasimu bersama SMP Katolik Frater Randau. Dan yang terakhir, selamat bergabung di keluarga besar Betul. SMPK Frater Randau. Spater Randau luar biasa. Terima kasih Pak Anton. Sampai Sama-sama, bertemu Jan. kembali. Ya, Kita sama-sama. dahulu buat anak-anak di rumah. Ya, selamat Ya. pagi semuanya, luar biasa. Salam sehat, salam kompak. Oke.
para frater, Bapak Ibu guru, para pegawai, karyawan-karyawati, para peserta didik, mari kita mengakhiri semua rangkaian kegiatan kita pengenalan lingkungan sekolah pada hari yang pertama ini dengan doa. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena kasih dan setiamu yang senantiasa membimbing dan melindungi kami, terutama pada hari ini, seluruh rangkaian kegiatan kami dapat kami jalani dengan baik. Semoga apa yang kami dapat, apa yang kami peroleh, apa yang kami nikmati pada hari ini, membawa kegembiraan baru bagi pribadi kami, dan dapat kami berikan itu semua kepada keluarga yang akan kami jumpa. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami terutama dalam perjalanan pulang, agar kami boleh menikmati kebahagiaan dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing, sehingga dapat bertemu dengan semua anggota keluarga yang kami cintai dalam keadaan rahmat-Mu. Karena itu, mari kita mohon bimbingan Tuhan dengan perantaran Bunda Maria, Bunda Hati Kudus. Kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.